Madinah. Nama beliau adalah siapa? Taklib, ini Hasan Al-Kaf ya. Nama ulamanya adalah Hasan Al-Kaf. Pokoknya di mana-mana ada aja nama Hasan ya. Karena Hasan itu Hasan Al-Kaf. Ya. Jadi di mana pokoknya Hasan itu identik dengan ulama ya. Cucu Nabi Sayyidina Hasan. Ya, dan seterusnya ya. Ini tentang bermazhab Syafi'i ya. Beliau bermazhab Syafi'i. Sebelum kita membahas tentang ya biasa dalam kitab fikih yang pertama kita pelajari namanya kitab Toharoh ya. Toharoh. Tapi sebelum itu, sebelum kita ke Toharoh kita harus mengetahui dulu. Kenapa sih dalam fikih itu Ustaz ada mazhab-mazhabnya? Kenapa nggak langsung saja gitu? Langsung ke Al-Quran, langsung ke hadis, langsung ke ini. Kenapa harus pakai mazhab-mazhaban? Nah, kenapa kita harus menggunakan mazhab? Sebelum kita belajar mazhab, apa itu mazhab? Ada yang tahu apa arti mazhab? Mazhab berasal dari fi'il madhinya apa? Zahaba yazhabu zahaban wa mazhaban fahuwa zahibun wa dzaka mazhubun izhab la tazhab mazhabun mazhab. Berarti tempat pergi ya, tempat berpendapat. Nah, itu namanya mazhab. Di sini mazhab kita mazhab Gontori misalnya. Oh, dalam masalah bahasa kita di sini mazhab kita adalah mazhab Dalwa misalnya. Di sini mazhab kita dalam masalah apa? Dalam masalah pergaulan mazhab BMS. Rujukan kita ya. Seperti itu namanya mazhab. Nah, rujukan atau tempat kita bersandar, tempat kita pergi itu disebut dengan mazhab ya. Cara pandang. Nah, itu bahasa lainnya. Cara pandang itu mazhab. Makanya mazhab itu dalam segala hal kita harus bermazhab ya. Kita harus bermazhab. Orang yang bermazhab itu adalah orang yang bukan mujtahid ya. Karena kita bukan orang mujtahid, maka kita itu menggunakan mazhab. Yang kita itu termasuk dengan muttabi' ya. Muqallid. Bahasa Arab itu muqallid. Orang yang muqallid. Muqallid itu orang yang pengikut ya, pengikut. Pomo. Ya, jadi kita itu mengikuti. Ya. Loh, emang nggak bisa langsung ke Al-Quran dan hadis? Bisa, tapi takutnya kita yang sekelas kita itu salah paham. Itulah maksudnya. Sekelas kita nanti salah paham Al-Quran dan hadis. Misalnya, uqtuluhum haitsu saqibtumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kamu menemukan mereka. Lah kan kita baca Al-Quran lah, bunuh mereka. Cina-Cina itu kan kafir, pantai kan begitu nanti. Kalau kita melakukan satu hal tapi bermasalah satu, terus yang lain bisa ambil lagi masalah yang lain, apa-apa. Nanti kita bahas dulu seperti itu ya. Ya benar, bisa ya. Yang penting dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita menggunakan 4 mazhab ya. 4 mazhab. Pertama adalah mazhab Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Masing-masing dari 4 itu silakan ya. Tapi untuk tidak menimbulkan fitnah di Indonesia, makanya kita menggunakan mazhab Syafi'i ya. Itu tidak menimbulkan fitnah, makanya kita menggunakan mazhab Syafi'i. Ya, sebelum itu ya, udah mazhab itu seperti itu cara pandang ya untuk memahami Al-Qur'an dan hadis. Itu semua mazhab. Mazhab itu adalah cara pandang untuk memahami Al-Qur'an dan hadis. Itu artinya mazhab. Berarti orang yang artinya saya bermazhab, berarti artinya itu dia mengikuti satu mazhab atau beberapa pendapat untuk memahami Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan pendapat dari ulama itu. Nah, kita di sini condong kepada mazhab Syafi'i. Berarti mazhab Syafi'i artinya adalah memahami Al-Quran, memahami hadis dengan menggunakan metode, cara pandang, terminologi, etimologi dari mazhab Syafi'i. Dari Syafi'iyatul mazhab. Dari mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i itu apa? Ya, jadi mazhab Syafi'i itu bukan Imam Syafi'i. Ini sekali lagi saya katakan. Mazhab Syafi'i itu bukan Imam Syafi'i. Ini tiba-tiba
mengikuti Imam Syafi'i ya. Siapa yang bilang mengikuti Imam Syafi'i? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu mengikuti metode yang dipelopori oleh siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu nama beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Mutallibi. Nah, di ujung nama beliau itu Al-Mutallibi karena beliau itu bertemu nasab beliau dengan Nabi. Fi jaddihi Abdi Manaf. Jadi Imam Syafi'i itu ketemu dengan Rasul nasab beliau di Abdi Manaf nama beliau. Nama kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Abdul Manaf. Ya, nah di sana ketemu nasab dari Imam Syafi'i yaitu ke Nabi. Beliau dilahirkan di mana? Wulida bi Gaza. Gaza. Beliau lahir di Gaza. Gaza tonight. Ya, Palestina. Makanya orang Palestina itu mayoritas mazhab Syafi'i sampai sekarang. Makanya siapa pimpinan itu Katibul Qassam itu? Siapa namanya yang biasa pakai ini loh, pakai topeng itu? Siapa namanya? Abu Ubaidillah. Abu Ubaidillah, ya, mazhab Syafi'i. Semua rata-rata Hamas itu mazhab Syafi'i ya. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah, wa humila ila Makkah, kemudian beliau berpindah ke Mekah. Setelah lahir beliau di Gaza, tapi berpindah waktu kecil ke Mekah. Beliau kecil itu di Mekah. Jauh sekali ya Gaza ke Mekah. Pakai apa dulu? Pakai unta ya. Kalau mungkin dari sini sampai mana ya? Sini sampai Palu kayaknya. Sini sampai Poso. Lebih jauh lagi kayaknya. Iya, lebih jauh lagi. Ya mungkin dari sini sampai Manado lah ya. Di Medan kejauhan lah kalau Medan. Ya ke Manado sana pakai onta. Kalau kita sekarang pakai apa? Pakai kuda. Makanya dulu Bibi Ustadz cerita ada suatu tempat di Lombok itu sangat tinggi, tempatnya sangat curam, sangat terpencil. Kita pun anak-anak muda yang kita ini ketika berjalan ke sana itu udah kita anggap diri kita paling hebat karena saking bisa menempuh tempat itu. Apa kata Bibi Ustadz? Oh itu tempat kita dulu waktu kecil. Biasa naik kuda dibawa oleh kakek-kakek kita dibawa ke sana. Jadi zaman dulu di zaman bibinya Ustadz itu tempat itu biasa aja gitu. Tapi kita nganggapnya sekarang itu masya Allah ya kita udah paling hebat ya. Ketika sama kayak nih tanya aja orang tua antum pasti ada yang pernah jalan dari Luwu ke Palopo biasa aja gitu. Dari sini ke Palopo nih jalan-jalan aja. Orang-orang tua kita, orang tua antum. Tapi coba kalau antum sekarang buat ukuran kayak gitu. Dari Luwu ke Palopo, mantap kan begitu. Lalu biasa aja. Ya biasa saja. Nah begitu ya. Dari Gaza ke Mekah mungkin kita nganggapnya tuh luar biasa. Mungkin dari zaman dulu itu biasa aja gitu. Biasa saja. Kemudian beliau menuntut ilmu wa talabal ilma ala syekhi. Ini kita mengenal dulu Imam Syafi'i ya. Kita udah mengenal mazhab dan kita mengenal Imam Syafi'i sebelum kita masuk ke pembahasan. Beliau belajar di Mekah ya. Ala syekhihi bernama dengan guru beliau. Guru beliau sangat terkenal, nama beliau adalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad di Mekah ya. Fudail bin Iyad dan Sufyan bin Uyainah. Nah, guru Imam Syafi'i di Mekah, Fudail bin Iyad sama Imam Sufyan bin Uyainah. Fudail bin Iyad. Kita harus mengenal Imam Syafi'i ya biar kita tahu ini. Beliau menghafal Quran di umur 7 tahun ya. Umur 7 tahun zaman dulu itu biasa aja. Gitu loh. Biasa aja. 7 tahun itu. Hafal Quran 7 tahun. Malah ditanya. 9 tahun belum hafal Quran. Mana keren. Aib lah gitu. Kalau 9 tahun belum hafal Quran. Kita udah mimpi basah berkali-kali itu. Belum hafal Quran kan begitu. Itu biasa gitu. Biasa. Sumarohala ilal Madinah, kemudian setelah itu habis ilmu penduduk Mekah diambil Imam Syafi'i, disuruh pergi ke Madinah. Iya, disuruh pergi ke Madinah. Sama guru beliau namanya Sufyan bin Uyainah. Udahlah Syafi'i, pergi aja dari Mekah, nggak usah di Mekah lagi. Di sana ada lebih hebat daripada kami.
di sana di Madinah sana. Siapa nama beliau? Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Ada imam paling besar di sana. Pokoknya nggak ada ngalahin beliau masalah hadis, masalah semuanya itu. Namanya beliau Imam Malik. Pada umur Imam Syafi'i umur ke-12 tahun. Berarti secara tidak langsung ilmu orang Mekah, penduduk Mekah ketika itu habis oleh Imam Syafi'i pada umur 12 tahun. Kita umur 12 tahun ngapain ya? Nonton Madrid Barcelona itu masih. Ya. Ya masih ini ya, main-main nonton Upin Ipin ya. Sampai berpikir gimana ya Upin Ipin, kapan ketemu bapaknya, kapan ketemu ibunya, kan gitu pikiran gitu. Sedangkan Imam Syafi'i umur 12 tahun udah ngabisin ilmu penduduk Mekah. Disuruh pergi ke Madinah. Nah, di Madinah di umur 12 tahun, beliau menghafal Muwatta. Nah, kitab Al-Muwatta ya, pada umur 9 tahun. 9 tahun, 9 hari. 9 hari. Wa hafadhu al-Muwatta kullahu fi 9 ayyam, 9 hari saja. Nanti mungkin kalau antum bisa beli kitab Al-Muwatta itu tebel ya. Itu dihafalin. Gak tahu nih gimana cara beliau ya menghafalnya 9 hari. Kemudian di sanalah beliau menjadi murid paling hebatnya Imam Malik ya. Setelah itu lama beliau belajar di sana, beliau menjadi murid paling hebatnya Imam Malik. Sehingga di umur 15 tahun Imam Syafi'i sudah mengambil ilmu dari ahli Madinah wa Mekah. Jadi ulama Madinah, ulama Mekah habis diambil ilmunya oleh Imam Syafi'i pada umur 15 tahun. Dan di umur 15 tahun Imam Syafi'i sudah berfatwa. Sudah berhak berfatwa. Jadi hakim umur 15 tahun. Kita umur 15 tahun jadi apa ya? Ya. Setelah itu ya, summa rohala ilal Yaman. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i berhijrah ke Yaman nyari ilmu. Habis ilmu orang Madinah, pergi ke Yaman. Nah, pergi ke Yaman. Beliau ke sana bertemu dengan guru beliau namanya Yahya bin Hassan. Yahya bin Hassan ke Yaman. Habis ilmu penduduk Yaman diambil, summa rohala ilal Iraq. Kemudian beliau pergi ke Irak, safar ke Irak. Di Kupah. Ketemu dengan murid terhebatnya Imam Hanafi. Nama beliau adalah Muhammad bin Hasan. Yang saya sering ceritain itu. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu ulama paling hebat di kota dulu itu. Irak itu kota. Jadi ibu kota dari Islam ketika itu di Kupah. Di Kupah. Sehingga Kupah itu kayak bahasa kita sekarang itu Kepalopo. Nah, orang desa kan, ke Palopo atau ke Belopa. Nah, jadi Kupah itu kayak semacam apa ya? Kota metropolitan di zaman itu. Nah, di kota metropolitan itu ulama besarnya itu namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau ulama paling kaya zaman beliau. Makanya ketika Imam Syafi'i datang ke rumah beliau lagi ngitung uang. Nah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani lagi ngitung uang. Kemudian setelah itu di sanalah ya, di Irak itulah ketemu dengan seorang pemuda datang ke Imam Syafi'i untuk belajar. Namanya adalah Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad masih muda. Loh, ada orang hebat nih dari Mekah, Madinah sama Yaman ke sini. Belajar lo, belajar. Imam Ahmad belajar ke Imam Syafi'i. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i hijrah ya, ke Mesir. Habis itu hijrah ke Mesir. Di Mesir beliau nggak belajar lagi, ngajar di sana. Sehingga di sana beliau menulis kitab yang paling tebal dalam kitab beliau namanya kitab di Mesir. Kitab Al-Um. Dan juga kitab yang paling ya, ini yang paling dahsyat yang Ustaz anggap ya, kitab mazhab Syafi'i namanya kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah inilah kitab usul fikih. Pertama kali ulama yang menyusun usul fikih itu Imam Syafi'i. Ulama pertama kali menyusun usul fikih namanya adalah Imam Syafi'i. Dalam kitab beliau namanya Ar-Risalah. Ar-Risalah.
Maksudnya kaidah-kaidah usul fikih itu ya kaidah-kaidah fikih. Imam Syafi'i. Supaya kita tahu kita bermazhab Syafi'i itu kenapa kita bermazhab Syafi'i, ternyata mazhab kita ya gitu. Kemudian beliau meninggal dunia. Setelah kita mengetahui semuanya, beliau meninggal dunia di Kairo. Kairo apa bahasa kita? Kairo, Mesir. Pada tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204. Ya, berarti beliau itu termasuk apa? Tabi'in ya. Tabi'in. 204 Hijriah. Tabi'in ya, ulama salaf. Berarti kalau orang mengikuti Imam Syafi'i disebut dengan orang yang pengikut ulama salaf. Pengikutnya namanya salafi. Nah, berarti orang yang mengikuti Imam Syafi'i namanya salafi. Ya. Kita itu adalah pengikut imam ulama salaf, yaitu Imam Syafi'i ulama salaf 204. Coba 204 itu siapa yang hidup sebelumnya? Imam Syafi'i udah hidup di sana. Ya. Apa kata Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i? Kanal Imam Syafi'i kasyamsi lid dunya. Imam Syafi'i itu seperti mataharinya dunia. Wa kal afiyati lil badan, itu seperti sehatnya badan. Tidak ada yang aku lihat pengganti selain tidak ada penggantinya. Itu kata Imam Ahmad kepada Imam Asy-Syafi'i. Hadisnya. Nah, kemudian kita melihat murid-murid dari Imam Syafi'i ya. Murid-murid dari Imam Syafi'i. Ustaz, sebenarnya banyak murid-murid di sini disebutkan, tapi Ustaz pengen kasih tahu beberapa. Pertama di abad kedua ya. Murid beliau namanya Imam Ahmad bin Hambal. Ya jelas lah. Imam Ahmad bin Hambal. Di abad kedua ya, Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian banyak muridnya terkenal lagi di abad kelima, namanya adalah Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ini kalau suka belajar mazhab Syafi'i ini sangat terkenal ya. Bahkan Ustadz kemarin itu ya udah nyiapin nama anak. Ustadz udah nyiapin nama anak. Itu namanya adalah Muhammad Hawari El-Syarazi. Karena Ustadz sangat ngefans sekali sama ulama, nama beliau Abu Ishaq Asy-Syirazi. Asy-Syirazi itu pengarang kitab Al-Muhazzab. Itu Masya Allah luar biasa. Tapi qadarullah, alhamdulillah ya, rezeki dikasih oleh Allah anak perempuan. Jadi ya mungkin adiknya nanti namanya Syirazi. Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kemudian ya selanjutnya Abu Muhammad Al-Juwaini. Ini ulama-ulama Syafi'i udah ya, bukan muridnya lagi, udah ulama-ulama Syafi'i yang besar-besar. Sebenarnya banyak di sini tapi saya sebutkan yang besar-besar. Muhammad Al-Juwaini, yang enggak asing dengan Imam Haromain. Imam Haromain itu namanya Muhammad Al-Juwaini. Kemudian Al-Baihaqi, Al-Hafiz Al-Baihaqi, itu mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah, Al-Baihaqi. Makanya antum gak asing dengar namanya hadis riwayat Al-Baihaqi. Ya, abad kelima. Al-Baihaqi. Kemudian ini sebenarnya luar biasa nama beliau ini Al-Qaffal. Al-Qaffal ini ulama luar biasa, nama beliau Al-Qaffal. Enggak tahu kok beliau nama beliau Al-Qaffal ya. Qaffal itu aja gembok. Kan kuplun. Kalau gembok. Kemudian ulama mazhab Syafi'i di abad ke-6. Yang abad ke-6 nih Al-Ghazali. Bahkan orang-orang Eropa, ini siapa yang pernah membaca seluruh kitab Imam Al-Ghazali pasti akan setuju dengan kalimat ini. Orang Eropa saking ngepennya sama Imam Al-Ghazali sampai mengatakan begini, seandainya Nabi Muhammad bukan nabi terakhir, maka Al-Ghazali akan jadi nabi terakhir. Saking dahsyatnya Imam Al-Ghazali kitabnya. Mengajar usul fikih, kemudian pokoknya tinggi sekali ya Imam Al-Ghazali ininya. Maka dijuluki Imam Al-Ghazali sebagai Hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Julukan beliau dalam mazhab Syafi'i itu Hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali di abad ke-6 ya. Kemudian Al-Baghawi. Ada pernah belajar tafsir, nanti ketemu akan kitab namanya ulama namanya Al-Baghawi, tafsir Al-Baghawi.
Kemudian abad ke-7 yang sangat terkenal ya, Iz bin Abdissalam. Iz bin Abdissalam atau disebut dengan Syekhul Islam, Sultanul Ulama. Iz bin Abdissalam. Ya. Al-Iz bin Abdissalam. Oh, ini nanti kalau lebih mendalami mazhab Syafi'i ini nggak asing ya. Nama beliau itu adalah Iz bin Abdissalam, dijuluki Sultanul Ulama. Sultanul Ulama. Apa sih sultan? Rajanya para ulama. Ya. Kemudian Al-Amimani Al-Kabirani An-Nawawi. Nah, di abad ke-7 Imam Nawawi ada. Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu termasuk beliau Imam Al-Ghazali ya, awalnya menjadi rektor. Nama kampusnya Najimu Ustaz lupa nama kampusnya di Suriah, itu kampus yang luar biasa itu ini itu Imam Al-Ghazali sebagai mudirnya. Nah, nanti digantikan oleh Imam An-Nawawi di abad ke-7. Nijamuddin ya, nama kampus itu Nijamuddin. Itu di Suriah. Di sana kenapa mazhab Syafi'i itu besar, gara-gara kampus itu. Ya. Di direktori namanya Imam An-Nawawi, hidup di abad ke-7. Kemudian Ar-Rafi'i. Imam Rafi'i. Nah, Imam An-Nawawi sama Imam Ar-Rafi'i dalam mazhab Syafi'i disebut dengan Syekhul Mazhab. Disebut dengan Syekhul Mazhab. Gurunya mazhab. Nah, dari abad Imam Syafi'i sampai abad ke-7, kalau ada yang bertentangan dengan pendapatnya Imam Nawawi, pendapatnya Imam Rafi'i, maka yang menang adalah pendapat Imam Nawawi sama Imam Rafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Misal, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi mengatakan A, kemudian Imam Nawawi mengatakan B, yang menang Imam Nawawi. Bukan berantem ya. Pendapat. Imam Ghazali mengatakan A, Imam Nawawi mengatakan B, Imam Nawawi yang dimenangkan dalam mazhab Syafi'i. Dan seterusnya ya. Jadi jabat ke-7 ini yang menang itu adalah Imam Nawawi sama Imam Rafi'i. Seandainya lagi Imam Nawawi sama Imam Rafi'i ini berselisih, mana yang dimenangkan? Imam Nawawi. Paling tinggi Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Kenapa Imam Nawawi paling tinggi? Itu Imam Nawawi itu dijuluki sebagai muhaddis ya, raja hadis. Imam Nawawi itu raja hadis ya. Dan seterusnya itu abad ke-7. Nah, abad ke-8 ini ulama-ulama mazhab Syafi'i yang terkenal ya, Taqiyuddin As-Subki. Tetangga Ustadz ada di rumah, nama beliau itu adalah Bapak Haji Subki. Makanya beliau ngefans sama Imam Taqiyuddin As-Subki. Taqiyuddin As-Subki. Ini adalah ulama yang memenjarakan Ibnu Taimiyah. Beliau lah yang memenjarakan Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah berfatwa Allah duduk sebagaimana aku duduk. Jadi ketika itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah duduk di sebuah kursi. Di sebuah kursi seperti ini. Kemudian beliau mengatakan Allah duduk sebagaimana aku duduk seperti ini. Dikelilingi para malaikat. Ketahuan oleh Imam Taqiyuddin As-Subki di penjara. Makanya Imam Ibnu Taimiyah lebih banyak hidup di penjara. Kalau ulama biasa masalah gini itu biasa-biasa saja gitu. Imam Taqiyuddin As-Subki. Kemudian Al-Bulkini sama Az-Zarkashi. Nama kepala sekolah Ustadz, nama beliau Bapak Az-Zarkashi. Sama pendiri Gontor ya. Imam Az-Zarkashi. Nah, kayaknya beliau ngepen ini ya. Dia abad ke-8. Abad ke-9 yang mazhab Syafi'i siapa? Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan. Dan banyak lagi ya. Kemudian abad ke-10 yang sangat terkenal ya, abad ke-10. Siapa? Jalaluddin As-Suyuti. Ada yang kenal Jalaluddin As-Suyuti? Oh. Itu jadi Imam Suyuti itu saking banyak ini tulisannya itu 11-12 sama Imam Nawawi itu. 11-12 sama Imam Nawawi Imam Suyuti. Itu 600 karyanya. 600 kayak. Bayangin aja Imam Suyuti itu tafsirnya tebel-tebel gitu. Banyaknya 600. Gimana cara nulisnya ya?
Ya, beda. Kemudian Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Di abad ke-10 ternyata beliau ya, Imam Zakaria Al-Ansori. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami. Beda ya, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani tapi Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami. Orang Al-Azhar semua ini. Imam Jalaluddin Asyuti orang Al-Azhar, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami orang Al-Azhar. Kemudian abad ke-11 Imam Syabromalisi. Nah, yang sangat terkenal ya, Imam Syabromalisi. Syabromalisi. Antum cari-cari aja, nanti kalau punya anak cari-cari aja nama-nama imam gitu. Ini keren ini. Imam Syabromalisi. Nanti Fatahillah punya anak laki-laki dinamain Muhammad Syabromalisi. Nah, atau Muhammad Kopal. Ulama itu. Ya. Kemudian abad ke-12 yang sangat terkenal itu adalah Sulaiman Al-Jamal. Al-Jamal. Sulaiman Al-Jamal. Onta. Nah, abad ke-13 yang pernah belajar kitab kuning pasti kenal ini, Al-Bajuri. Abad ke-13, Imam Al-Bajuri sama Imam Al-Bujairini. Kemudian abad terakhir ya, abad ke-14. Yang kemarin ini kan abad 14 kita hidup ini, abad ke-14. Siapa yang terkenal? Ahmad bin Zaini Dahlan. Mufti Mekah. Ahmad bin Zaini Dahlan. Ini mufti Mekah di tahun sebelum Saudi ada. Sebagai mufti Mekah. Ahmad bin Zaini Dahlan. Zaini Dahlan. Ini Imam Ahmad bin Zaini Dahlan itu mufti Mekah kan di zaman Turki Utsmani ya, di zaman Turki Utsmani beliau sebagai mufti sekaligus sebagai guru dari pendiri NU Muhammadiyah. Sekaligus sebagai guru dari pendiri NU sama pendiri Muhammadiyah. Makanya satu guru itu. Pendiri NU Syekh Hashim Al-Asy'ari sama Kiai Ahmad Dahlan. Sekaligus juga kakek guru dari pendiri Nahdlatul Wathon. Syekh Zainuddin Abdul Majid. Nama beliau itu adalah Ahmad bin Zaini Dahlan. Itu enggak asli, itu mufti Mekah ya. Mufti Mekah. Nah, dia abad ke-14 ya. Sama yang ini yang pernah belajar Fathul Mu'in, Abi Bakar Syato. Pengarang dari kitab I'anatut Thalibin. Nah, nama beliau Abu Bakar Syato. Itu yang abad ke-14. Loh, kok nyebut-nyebut ulama Ustaz? Maksudnya itu ulama yang sebesar gini saja bermazhab Syafi'i. Loh kita, kan begitu. Nah, kemudian dari mazhab yang mazhab Syafi'i ini ada juga ulama-ulama yang mempunyai ahli dalam beberapa bidang. Ada yang ahli akidah yang bermazhab Syafi'i itu yang pertama Imam Ar-Razi. Yang ahli akidah, dikit-dikit bahas akidah, Imam Ar-Razi. Kemudian Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, Imam Ar-Razi. Kemudian ulama Syafi'iyah yang ahli hadis. Yang pertama, Imam Daruqutni. Ada yang kenal? Imam Daruqutni, itu mazhab Syafi'i. Wih, keren juga ya. Kayaknya nanti kalau Ustaz punya 2 anak laki-laki, pertama Asy-Syirazi, kedua Daruqutni. Keren-keren nama ulama ya. Imam Daruqutni, ya. Ibnu Khuzaimah, ya ini ulama-ulama hadis ya. Ibnu Hibban. Al-Baihaqi, ulama-ulama Syafi'iyah ini ya. Dan yang sangat terkenal dalam mazhab Syafi'i Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pengarang dari Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Nama beliau adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Makanya Ibnu Hajar itu mazhab Syafi'i. Kemudian
yang ahli sejarah ya, ulama-ulama ahli sejarah mazhab Syafi'i. Ibnu Asakir. Ibnu Asakir ini sangat terkenal ini ya. Sangat tebal. Kitab beliau namanya Tarikhud Dimsyaq. Itu sangat tebal, nama beliau Ibnu Asakir Asy-Syafi'i. Imam Az-Zahabi. Ada yang kenal Imam Zahabi? Ini sangat terkenal Imam Zahabi. Itu adalah mazhab Syafi'i. Ya, Imam Az-Zahabi. Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Ya, Ibnu Katsir bermazhab Syafi'i. Tapi yang anehnya ya, Ibnu Katsir sama Imam Az-Zahabi itu gurunya adalah Ibnu Taimiyah. Tapi dalam fikih beliau mengikuti mazhab Syafi'i, sedangkan Ibnu Taimiyah mengikuti mazhab Hambali. Nah, ulama-ulama dulu kayak gitu, jadi biasa-biasa aja gitu. Guru saya mazhabnya Hambali, saya mazhab Syafi'i, biasa-biasa aja. Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, beliau bermazhab Syafi'i. Meskipun Ibnu Katsir mazhab Syafi'i, kubur beliau Ibnu Katsir saking cintanya sama Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir sampai kuburan Ibnu Katsir berdekatan dengan kuburan Ibnu Taimiyah, satu tempat. Kuburan dari Ibnu Katsir sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sama di Suriah, Damaskus. Yang kemarin tuh mau dihancurkan oleh rezim Asad. Dihancurkan sama rezim Asad itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah tumbang ya. Bashar al-Assad di Suriah. Ini diperbaiki lagi tuh makam dari Ibnu Katsir sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ahli lanjut itu aja lah. Dulu. Ahli ini ya, ahli qiraat. Ibnu Jazari. Imam Al-Jazari Asy-Syafi'i, ahli qiraat. Ahli nahu, ahli lughah. Ibnu Malik Shahibul Alfiyah. Ibnu Malik kan? Imam Malik Alfiyah Ibnu Malik. Nah, itu pengarangnya mazhab Syafi'i. Dan seterusnya. Ya. Itu adalah orang-orang yang bermazhab Syafi'i. Pertanyaan, kok bisa ya Ibnu Hajar bermazhab Syafi'i? Padahal dulu langsung aja kalau Quran hadis kan begitu. Ternyata nggak seperti itu cara memahaminya, ya. Nggak seperti itu cara memahami agama. Kenapa beliau bermazhab Syafi'i Ibnu Hajar? Karena beliau pengen memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan ideologis atau tata cara dari Syafi'iyah. Gimana tata cara Syafi'iyah mengambil Al-Quran dan hadis? Dengan menggunakan istidlal, menggunakan dalil, dan ro'i. Logika. Dua yang dipakai. Dalil, kemudian logika. Itu. Dan ulama-ulama Syafi'iyah itu terkenal di dunia ini. Ulama-ulama Syafi'iyah itu terkenal di dunia. Imam Muslim, ya salah satunya. Imam Muslim ya. Muslim bin Hajjaj, itu bermazhab Syafi'i. Imam Muslim. Makanya kita jangan minder gitu. Mazhab Syafi'i itu sebenarnya sangat terkenal ya. Mazhab Syafi'i itu sangat terkenal di dunia. Nah, kemudian selanjutnya kita sebelum kita ke pembahasan toharoh, ya pokoknya kita bertoharoh langsung. Kita ke hukum-hukum dalam fikih. Al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum dalam fikih. Hukum-hukum dalam fikih itu ada 5. Hukum-hukum dalam fikih itu ada 5. 1. Wajib. 2. Sunnah. 3. Mubah. 4. Makruh. 5. Haram. 1. Wajib. 2. Sunnah. 3. Mubah. 4. Makruh. 5. Haram. Ustadz pengen buat syair ini ya, kayak nazom gitu, kayak ada itu di mana itu di Jawa itu, dia punya nazom untuk fikih. Misalnya hukum ahkamu syar'iyyah dalam fikih ada 4. Yang pertama itu adalah wajib, misalnya kayak gitu. Yang kedua namanya adalah sunnah.
yang ketiga itu adalah mubah, sebelum akhir itu adalah makruh, yang terakhir itu adalah haram. Ah, kayak gitu tuh. Bagus itu kayaknya kita susun-susun ya kayak gitu. Ah, setiap hari langsung. Ya, ada 5 ya. Pertama adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang wajib, apa itu artinya wajib? Ya. Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ya. Yusabu diberikan pahala yang mengerjakannya, diberikan dosa yang meninggalkan. Diberikan pahala bagi yang melakukannya, diberikan dosa bagi yang meninggalkannya. Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Nah, dalam usul fikih itu definisi. Kalau kita menemukan dalam Al-Quran atau hadis sebuah perintah, kemudian diancam kalau nggak melakukannya, pasti itu wajib. Itu maksudnya. Ada perintah, kemudian diancam kalau nggak melakukannya, maka itu wajib hukumnya. Contohnya, wa aqimis sholata li dzikri, tunaikanlah salat untuk mengingatku. Nah, kemudian dalam hadis dikatakan apa? Bainal muslimi wal kafiri tarkus solati, ya. Perbedaan antara orang kafir dengan orang muslim itu adalah meninggalkan solat. Nah, berarti di sana itu dikatakan solat itu adalah wajib. Jadi kalau kita menemukan Al-Quran atau hadis ada perintah, ada auto fi'il amr, maka itu bisa dia wajib. Kapan? Ketika nanti ada indikasi pengancaman oleh Allah, dikit-dikit neraka, nah itu wajib ya. Dikit-dikit neraka, nah, wajib berarti itu hukumnya. Dikit-dikit wajib, enggak, dikit-dikit ngapalin kalau di sini ya. Itu wajib. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Apa pengertian sunnah? Ya, yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, diberikan pahala yang melakukannya, kemudian tidak diberikan dosa bagi yang meninggalkan. Nanti sunnah ini dibagi menjadi beberapa ya. 5 ya, ada 5. Sunnah. Ini lagi bisa dapat spidol kayak gini. Sunnah. Nanti saya tanya yang lama ini, awas kalau lupa. Ada 5. 1, 2, 3, 4. 5. Yang pertama ada namanya mustahab. Mustahab. Ada yang namanya apa? Mandub ya. Mandubun. Kemudian ada namanya nafilah. Nafilah. Kemudian ada yang namanya tatawwu' ya. Tatawwu'. Kemudian ada yang namanya sunnah. Nah, ini baru sunnah ya. Sunnah, tatawwu', nafilah, mandub, mustahab. Di sunnah ini yang artinya diberikan pahala bagi yang melakukannya, nggak diberikan dosa bagi yang meninggalkannya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Pertama yang sunnah. Apa pengertian yang sunnah? Nabi konsisten melakukannya. Nggak pernah ditinggalkan sama sekali. Kalau ditinggalkan dikodok. Contohnya qobliyah ba'diyah. Itu Rasul kalau ninggalin qobliyah ba'diyah bilu kodok. Nah, yang Rasul konsisten melakukannya. Kalau mustahab, apa kemarin mustahab itu? Farid? Apa mustahab kemarin? Rasul, nah buka buku ya. Rasul
cuma beberapa kali melakukannya. Ya itu. Kali melakukan. Seperti contoh, example, ya. Tarawih, kunut. Kan kunut sebulan dilakukan, habis itu lagi berarti apalagi Senin Kamis. Puasa Senin Kamis, sholat duha. Kayak witir enggak apa sunnah ya kalau witir. Enggak pernah ditinggalin. Kalau mandub, apa itu mandub? Nafilah kemudian tatawu. Ya, ini kita tahu tatawu dulu ya. Tatawu itu adalah ibadah sunnah yang tidak terikat waktu dan tempat. Ya. Ada waktunya sujud syukur. Seperti apa? Contohnya, ibadah sunnah yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Sedekah. Maka sedekah disebut dengan sedekahun tatawwu. Seperti sedekah ya. Sedekah itu nggak terikat waktu dan tempat, kapan-kapan. Selesai sholat, sedekah. Pokoknya saya punya selesai sholat, Ustaz, saya pasti ke Kota Kamal. Ngapain? Sedekah. Ambil isinya. Karena berarti tatawu namanya. Sunnah tatawu. Kemudian mandub. Sebelum ke mandub ya nafilah ya. Kalau nafilah itu perkataan Rasul saja. Rasul saja dan tidak dikerjakan. Contohnya apa? Puasa Muharram. Contohnya puasa Muharram ya. 10 Muharram. 10 Muharram. Isbal nanti, ini kan ke sunnah dulu. Masa isbal sunnah gimana sih? Kalau mandub, oh ya isbal. Isbal itu melebihi mata kaki, masa sunnah melebihi mata kaki? Ya. Mandub, apa mandub itu kemarin yang dalilnya tidak terlalu kuat. Ibadah yang dalilnya tidak terlalu kuat. Misalnya membaca doa makan. Baca doa makan. Apa doa makan contoh ini tuh? Apa? Rabbana. Allahumma barik lana. Membaca doa makan yaitu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Dan seterusnya ya. Ini dalilnya itu nggak terlalu kuat, tapi dia itu dihukumi sebagai mandub. Doa makan. Kalau apa tadi yang mustahab, Rasul cuma beberapa kali melakukannya. Tarawih, kunut, Senin Kamis, duha dan seterusnya. Nafilah ya perkataan Rasul saja, nggak dilakukan. Tatawwu ibadah sunnah yang tidak terikat waktu dan tempat. Sunnah yang konsisten dilakukan. Maka nanti kan antum ketemu suatu ibadah, lihat aja dulu. Ini gimana? Rasul kayaknya setiap hari melakukannya, berarti dia masuknya kepada sunnah. Jadi sunnah itu banyak macamnya. Maka dalam fikih kita akan menemukan yustahabbu, yusannu, apalagi yundabu. Qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah. Rasul kalau meninggalkan qobliyah ba'diyah beliau kodok. Makanya antum kalau qobliyah ba'diyahnya enggak ini dikodok. Contohnya qobliyah subuh. Qobliyah subuh boleh dilakukan setelah subuh boleh. Oke, nah itu biasa Ustaz yang tiba-tiba berdiri. Iya. Itu karena qobliyah itu akhir waktunya itu kalau berakhir sholat itu. Kalau subuh berarti akhirnya sampai waktu syuruk. Nah itu boleh kita qobliyah bersyuruk. Berarti setelah apa? Apa katanya?
Coba terjemahin. Enggak, kunutmu Ramadan mau subuh. Ramadan maupun subuh. Kalau Ramadan masuknya ke sini. Kalau kunut Ramadan tuh di sini masuknya. Karena itu nggak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Kalau yang kunut subuh masuknya di sini, mustahab. Masuknya ke mustahab. Bolehkah sesuatu yang dilakukan oleh Rasul beberapa hari kita lakukan setiap hari? Boleh. Sholat duha setiap hari lakuin, setiap hari aja. Hari. Ya. Maksudnya di sini itu apapun lakukan kadang Rasul lakukan dan tidak, boleh kita lakukan setiap hari, boleh. Contohnya puasa Muharram, setiap Muharram, 10 Muharram, apa bahasa kita itu 10 Muharram itu? Syuro. Itu boleh kita lakukan setiap tahun. Lagi. Sedekah, ya setiap hari. Baca doa makan, Allahumma barik lana, ya, setiap makan. Ya. Ustaz yang ada bismillah saja. Ya udah bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dua-duanya diborong ya biar pahalanya lebih banyak, Pak Ustaz. Nah, itu ya. Kemudian yang makruh. Udah nih ya. Kita masuk ke makruh. Mubah. Nah, mubah ya. Mubah atau jaiz ya. Jaiz. Nah, apa pengertian mubah atau jaiz? Yang tidak ada perintahnya dan tidak ada larangannya. Selesai sholat subuh salto. Silahkan antum salto, waduar gitu. Selesai subuh main takraw. Ya jangan juga lah habis subuh main takraw. Ada larangan itu. Ada larangannya. Yang tidak ada perintahnya ada juga larangannya. Berarti jaiz itu artinya apa? Tidak, artinya ya tidak berdosa dan tidak berpahala. Nggak dapat apa-apa. Nggak rugi juga. Misalnya, saya selesai terawih ini aja lah. Pokoknya kita selesai terawih itu kita push up. Tengah-tengah terawih kita push up. Push up aja kerjaannya. Bolehkah dia selesai terawih itu push up atau setiap 2 rakaat dia push up? Ya boleh, nggak ada perintahnya, nggak ada larangannya. Hukumnya lah ya. Ya, tapi jangan dimain-mainin ya, jadi main-mainin. Selesai terawih ini main petasan. Petasan haram ya, petasan ya. Ya, ada larangannya. La dororo wala diror. Main sarung-sarungan ada larangannya itu. La dororo wala diror, enggak boleh saling melukai. Al qatil wal maqtul finnar. Ya, apa contohnya misalnya? Yang tidak ada perintah dan tidak ada larangannya. Misalnya main bola, makan, minum. Wah, ada perintahnya makan minum. Fakulu wasyrobu. Ya. Yang lain. Ada perintahnya. Main bola nggak ada. Main bola. Apa? Maksudnya dari Rasul ya. Main bola, main takraw. Yang penting tidak ada mudorotnya, silakan gitu. Tapi kan biasa main petasan mudorotnya banyak, bisa kebakaran, ya. Main takraw dan seterusnya. Pokoknya nggak ada perintahnya, nggak ada larangannya. Ya. Misalnya Ustadz pengen zikir subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi 100 kali sehari. Ada perintahnya nggak ada, larangannya nggak ada. Masuknya kepada jaiz. Bisa didapat pahala ketika dia membacanya. Ukuran 100 itu hukumnya adalah mubah. Dan ucapannya subhanallah bihamdi adada khalqi itu mendapatkan pahala. Kenapa? Karena ada hadisnya. Tapi kalau dia pakai angka-angka 100, 200, 500. Saya sukanya itu kayaknya 1000 kali aja lah. Mantap.
Selawat 1000 kali aja Ustaz setiap hari. Yo mantap itu. Hukumnya adalah jaiz. Angka-angka ini adalah jaiz karena nggak ada perintahnya, nggak ada juga lah larangannya. Sehingga dihukumi sebagai hukumnya jaiz. Ya. Apa? Sijaroh? Rokok? Sijarot? Ya, sijarot. Rokok. Ya tinggal kita lihat aja. Kan nanti belum ya, ini kan masih mubah, sabar. Kita ke makruh habis ini. Habis ini kita ke makruh. Hah? Enggak ada yang bilang mubah, enggak ada. Itu CNU-nya orang NU mentoknya makruh, ya. CNU-NU-nya orang NU mentok-mentoknya makruh. Ya. Ya. Ya, kemudian kita ke makruh ya. Mana tempatnya makruh ini? Minum kopi. Jaiz. Tapi kalau niatnya minum kopi untuk menguatkan hafalan biar nggak ngantuk, biar ini maksudnya ke berdiri kalau ngantuk. Berdiri kalau ngantuk, ya. Misalnya lagi ngantuk, push up sambil ngaji. Push up ada perintahnya, nggak ada larangannya, nggak ada. Jaiz. Ngaji. Nggak ada mudarat, sehat itu. Makruh ya. Apa artinya makruh? Dibenci maksud secara ini apa namanya? La yusabu, tidak diberikan pahala. Tidak ada dosa kalau dilakukan dan dapat pahala kalau ditinggalkan. Indikasinya dalam Al-Quran atau hadis, kalau ada larangan tapi tidak ada konsekuensinya. Ada larangan tapi tidak ada konsekuensinya. Tidak dikit-dikit dosa, tidak dikit-dikit neraka, tidak dikit-dikit ini, itu hukumnya makruh. Apa contohnya? Tidak ada larangannya ada. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Berarti di sana itu ada la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang kalau dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Berarti kalau ada orang mencintai dirinya sendiri lebih dibanding orang lain, saudaranya, maka hukumnya adalah makruh. Ngerti maksudnya? Ada sebuah larangan. Kita dilarang untuk tidak mencintai saudara kita. Harus sama cinta kita dengan mencintai diri kita sendiri. Sama cinta kita diri kita sendiri dengan saudara-saudara kita. Itu. Ternyata si Rizky dia lebih cinta pada dirinya dibanding saudaranya. Hukumnya adalah makruh. Contohnya lagi apa? Ya, rokok. Apalagi? Jengkol. Kemudian dan seterusnya ya. Jengkol. Apa contohnya kalau ibadah ya? Yang nggak tahu bentuk jengkol. Pete mirip pete ya, mirip pete dikit. Tapi lebih bau jengkol ya. Bawang dan seterusnya ya. Misalnya juga ini makruh kita waktu sholat menggunakan gerakan, bergerak waktu sholat di bawah 3 kali. Di bawah 3 kali. Ya, di bawah 3 kali. Misalnya, Allahu Akbar. Makruh lagi mendahului imam karena ada dalil pelarangannya tapi nggak ada konsekuensinya. Dia mendahului imam, imamnya baru ruku dia udah sujud. Iya, dia rubah kepalanya tapi tidak ada ancaman neraka.
Ya diubah kepalanya, tapi kan nggak diancam. Ya nggak diancam. Jari kedelai. Bolehkah seorang makmum mendahului imam? Boleh kalau satu rukun fi'li, makruh hukumnya. Tapi kalau dia dua rukun fi'li dia mendahului imam, maka hukumnya adalah batal. Sholatnya batal. Nggak haram, tapi batal. Diulangi sholatnya. Atau ketinggalan imam. Imam udah sujud, dia masih Bismillahirrahmanirrahim. Tidak hanya salah si imam juga salah. Ustaz pernah itu, pernah sering itu kayaknya waktu rokat ketiga biasanya. Rokat pertama mereka itu bacanya itu panjang sekali. Rokat ketiga Ustaz masih ini Maliki Yaumiddin, udah ini aja dia, udah ruku. Apa yang Ustaz lakukan, selesaikan dulu Al-Fatihahnya. Tapi jangan sampai ketinggalan imam 3 rukun. Berarti kalau satu, Ustaz masih berdiri nih, dia siapa jadi imam? Si Aziz 1, 2, sujud si Aziz 3. Nah, bangkit dari si Aziz itu, bangkit mau duduk, Ustaz masih berdiri, batal. Tapi nggak haram. Batal. Nggak berdosa lah, ngulang lah. Kan kalau batal ngulang. Ya berdosanya itu bukan karena dia itu mendahului atau meninggalkan imam, tapi nggak melakukan sholat. Gitu. Itu kalau main-main ke hukum fikih ya. Batal sah sama kayak misalnya mendahului imam. Cuma sekali dia mendahului imam. Dalam fikih dia itu tidak batal, tapi makruh. Hukumnya makruh. 2 kali dia mendahului imam, batal. Berdosa tidak? Tidak berdosa. Kalau dimain-mainin berdosa, bukan karena dia mendahului imamnya, tapi karena main. Terus gimana kalau dia batal? Ya dia ulang sholatnya. Langsung pakai solid sokor. Seng. Batal ya. Ya. 3 kali berturut-turut ya, mutawalian. Makanya ketika antum bergerak, usahakan caranya kayak gini kalau bergerak nih. Nyamuknya ini banyak kali. Ini kan satu nih, masih satu. Kalau gerakan kecil nggak dihitung, gerakan besar yang dihitung. Gerakan kecil, ini gerakan kecil namanya. Gerakan besar itu yang ini. Enggak, tapi makruh. Kalau main-main ya enggak apa-apa main-main, tapi makruh hukumnya. Makruh. Misalnya dia gerak ini udah 1, 2. Misalnya gitu. Gimana caranya biar dia nggak batal? Kasih turun lagi. Nanti begini lagi. Gitu. Itu caranya kalau banyak nyamuk. Jangan sampai langsung sama kayak ketika kita jadi makmum, kemudian di sini kosong. Saya jadi makmum di sini. Si Fatailah di depan. Fatailah tiba-tiba kabur dia gara-gara mau BAB. Gimana cara Ustaz biar tidak batal sholatnya? Jangan begini. Batal sholatnya langsung. Caranya gini nih. 1, berhenti. Sehingga sudah terputus dia dari hitungan. 1. Kanan. Semuanya kanan. Ini nggak terhitung cuma 1 doang gerakan karena berhenti. Yang nggak boleh itu ini. Set 1, 2, 3. Nah, batal sholatnya langsung. Jadi nanti kalau antum ada seperti itu, silahkan gitu caranya ya. 1, berhenti. Udah nggak dihitung, udah 1 itu udah batal hitungannya. 1, nah gitu. Kalau dalam posisi sujud bagaimana? Nah kalau berdiri dulu. Kalau sujud, nah kalau ketawa masih senyum makruh. Kalau kelihatan giginya. Makruh. Kalau keluar 2 huruf batal. Hahu, misalnya batal. Tapi kalau masih 1 huruf? Masih huruf masih. Itu. Senyum makruh ya, tidak batal. Hah?
Terus? Caranya. Ya sama. Misalnya si imam nih. Nah, si imam ini tiba-tiba dia sholat. Keinget saya kan hadas besar ya habis mimpi basah kemarin katanya. Dia imam subuh. Gimana ini ya? Nah, sunahnya bagi imam yang mau keluar usahakan pegang ininya. Pura-pura pegang mulut. Misalnya dia habis keluar angin. Jangan pegang yang itunya. Wibawa imamnya hancur langsung. Pegang ini. Pegangnya sebagai tanda bahwasanya dia itu batal keluar. Nggak usah si makmum nyari tahu. Si imam tuh batal ngapain? Nah, gimana caranya si Aziz yang jadi makmum? Usahakan yang menggantikan si imam itu adalah makmum yang posisi paling kanan. Kanan dari imam. Iya, makanya belakang imam tapi yang paling kanan. Maksudnya paling kanan misalnya Fatahillah, di situ Fatahillah. Jadi imam Fatahillah. Nah, Ustadz di sini, meskipun Ustadz di tengah, tapi kelihatannya lebih kanan kan? Nah, Ustadz lah yang menggantikan sini. Si Fatahillah, keluar si Fatahillah. Nah, cara Ustadz, ya nggak gini. Nah, caranya adalah sama. Ustadz langkahnya juga sama. 1, 2, 3, gitu. Bacaannya mengikuti ini langsung. Kalau dia berhenti selesai baca Fatihah, udah tinggal lanjutkan aja baca ayat. Kalau di pertengahan dia harus diulang dari awal. Harus diulang dari awal. Hah? Tapi kalau diganti Ustaz, Iya, diulang dari awal. Surah? Ya nggak apa-apa. Misalnya si Aziz Al-Baqarah dibaca, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, langsung tiba-tiba duar katanya. Keluar dia kan. Ya. Terus si makmum ini langsung ya kedengaran demik. Apa dibaca si Sidik? Enggak apa-apa, enggak usah baca Al-Baqarah, enggak usah baca ayat, langsung aja. Allahu Akbar boleh, karena kan ayat itu sunnah. Kalau sementara sujud gimana? Ya, ketika dia itu sujud kan si makmum enggak tahu dia itu ini pergi. Nah, kalau itu ketika nggak bangun-bangun, misalnya gini, pasti akan ada yang punya isyarat. Kayak akan ada. Ini kok udah 2 jam ini sujud kok nggak? Misalnya gitu. Pasti akan ada yang begini kan? Nah, yang begitu itu dia langsung mengatakan begini. Dia itu sujud dulu. Pertama sujud nih, sujud. Anggaplah bertiga sama Sidik sama Sifatullah sujud sama Ustaz. Tiba-tiba si ini tuh meninggal. Anggaplah meninggal ya, si imamnya meninggal. Ya, meninggal. Nah, sendiri Ustadz yang tahu dia ini. Nah, cara Ustadz gimana? Enggak langsung begini. Ya. Caranya adalah Ustadz lah yang mengambil komando. Allahu Akbar. Ngambil tempat dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru maju. Jangan kayak ini ya, merangkak gitu. Sujud terakhir ya sama, berarti dia itu nggak usah maju. Nggak usah maju, tinggal duduk di sini. Begini, tapi dia agak majukan sedikit ininya ya, pahanya agak dimajukan. Nih, habis itu maju sedikit. Nah, supaya membedakan dia dengan si. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Orang yang meninggal, yang nggak tahu mau diapain. Seperti itu ya. Nah, banyak pertanyaan ini, bagus ya. Itu makruh ya untuk yang apa yang tadi. Ya rokok makruh kalau tidak ada mudorotnya. Kalau ada mudorotnya masuknya ke haram. Ya. Nggak ada. Se-NU-nya orang NU tahu Ustadz ya, nggak ada yang membolehkan rokok itu. Mentoknya itu makruh ya. Siapa yang membolehkan itu? Anugerah. Nanti makruh ini ada 2 ya. Ada namanya makruh tanzih. Pernah kenal ini tanzih ya? Tanzih, kemudian makruh tahrim ya. Makruh tanzih itu makruh dan tidak ada dalil yang terlalu kuat untuk mudorotnya. Ada makruh tahrim
yang mendekati keharuman. Rokok itu masuk ke makruh tahrim. Ya. Makruh tahrim. Makruh tapi mendekati yang haram. Tanzih. Tanzihun. Karena ekonomi itu berputar oleh rokok, ya. Apalagi yang ahli-ahli kitab kuning tak, kalau dia sudah baca kitab kuning itu. Gini, ada sebuah kisah. Ada sebuah kisah namanya Agus Salim. Tahu Agus Salim? Kan Ustadz live streaming ini. Ya. Kiai Agus Salim, beliau itu ketika itu diundang ke ke sebuah forum yang sangat istimewa, sangat luar biasa, sangat terhormat. Di sana itu tertulis bahasa Inggrisnya tidak boleh merokok itu no smoking. Kemudian semua orang nggak ada yang merokok, sendirinya Agus Salim masuk sambil begini. Ngeri kan? Orang Padang. Ngeri kan? No smoking. Mamnu'ud dukhon. Gini aja, Gus Salim pakai bukan rokok yang sekarang. Rokok sekarang itu masih inilah, level bawah. Rokok yang ada tebal di sini itu, cerutu, yang dipakai oleh Einstein itu. Wah. Kemudian dimarahin lah sama orang Belandanya. Pak, di sini itu forum terhormat, tidak boleh ada yang ngerokok. Oh gitu ya. Nah, sambil ngambil ini. Kirain orang ngerokok itu terhormat. Loh, kan di sana smoking lah. Faktanya kan Bapak menjajah negara kami, ngambil tembakau di Sumatera, ngambil cengkeh kami di Sulawesi, kemudian ngambil pala kami di Maluku. Kirain Bapak kesana itu ngambil sesuatu yang terhormat. Nah, belum pengen menyindir orang Belanda. Kenapa belum merokok? Menunjukkan bahwasanya orang-orang Belanda datang ke negeri kami untuk ngambil cengkeh. Kan cengkeh, rokok itu kan cengkeh. Di Sulawesi, ngambil pala di Maluku, kemudian tembakau di Sumatera. Anda kan ngambil itu semua. Saya kira Bapak ke situ, ke tempat kami itu, ngambil itu karena itu mulia tempat itu. Makanya saya ke sini bawa itu. Diam semuanya langsung. Sendiri beliau lah sambil ngerokok ngikuti forum. Nggak ada yang ngelarang. Sambil ngerokok udah ngikuti forum. Ya itu maksudnya itu yang kan itu penjajah digituin, maksudnya pengen nasihati penjajah. Kalau memang ini buruk, katanya kenapa kamu ke sana ke negeri kami menjajah jauh-jauh ngambil sesuatu yang buruk itu. Nah, itu kata. Nah, gitu ya. Gitu kata Kiai Agus Salim ya. Akhirnya semua orang Belanda, forum-forum itu pada terdiam. Ini kayaknya orang nggak ini ya, nggak sembarangan. Sebenarnya ngerokok Agus Salim. Ya. Itu bukan dalil ya, kalau ada kiai yang ngerokok berarti boleh. Ya nggak gitu juga. Sejak Ustaz baru tahu itu kita pakai dalil itu kiai ya ngerokok enggak lah. Kiai pun berdoa, ya Allah semoga anakku enggak ngerokok. Tanya aja kiai, doanya di subuhnya kayak gitu. Doain anakku semoga anakku enggak ngerokok. Ya, karena ketika itu ada Ferry Irwandi. Enggak tuh Ferry Irwandi itu sambil ngerokok, dia sambil ngerokok. Saya tuh nggak setuju orang yang mengharamkan rokok. Rokok itu manfaatnya banyak, kata Ferry Irwandi. Berapa menit dia ceramah itu. Rokok itu manfaatnya ini. Dan faktanya saya berbohong tentang ini. Sambil nonton sambil habis. Dan faktanya banyak dari yang merokok itu pasti setuju dengan perkataanku ini. Dan perkataanku ini bohong. Akhirnya di akhir-akhir belum mengatakan itu bohong. Itu teknik biar nonton video sampai akhir ya. Kalau bilang rokok haram, di skip langsung itu. Videonya di skip. Iya, berarti itu ya. Kalau rokok menggunakan tembakau itu masih nggak terlalu ini. Yang pakai nikotin tar itu berbahaya sekali. Jadi usahakan. Kenapa di Indonesia itu nggak dilarang merokok? Karena itu ekonomi yang main. Kalau udah ekonomi yang main, itu diam semuanya. Biaya cukainya, pajaknya itu paling besar tuh rokok. Pajak besar tuh rokok itu ratusan triliun itu. Mau dilarang sama pemerintah, habis uangnya pemerintah. Ya. Gudang garam mendirikan bandara, gudang garam mendirikan badminton. Jarum super. Ya.
Kemudian gudang garam mendirikan pondok pesantren. Ada juga itu. Iya. Apa? Kalau Berarti itu pakai kaidah fikih langsung dibuat oleh Imam Syafi'i apa? Ma haruma fi'luhu haruma akluhu. Apa yang haram melakukannya, haram memakannya. Ma karuha fi'luhu karuha ittikhaduhu. Apa yang makruh melakukannya, makruh juga mengambilnya. Atau apanya. Itu sih gitu hukumnya. Berarti kalau dia ngambil dari warokok berarti dibuat sekolah itu makruh. Kan begitu. Nah, itu kaidah fikihnya yang main. Hah? Kenapa uang politik? serangan pajar. Oh, serangan pajar. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Enggak ya. Tetapi itu haram ya, uang pajar itu haram. Ar-rosi wal murtashi finnar ya. Yang menyogok dan yang dicogok di neraka. Enggak dapat dosa. Langsung ke neraka dia. Ya. Kalau berdosa masih bisa tobat. Ini langsung ke neraka. Ar-rosi wal murtashi finnar. Apa? Sodako ya ambil aja kalau sodako. Ya. Sodako aja bu, ya udah sodako. Nah itu. Tapi kalau bilang bu pilih saya ya, itu jangan diambil. Mungkin ini yang juga makruh apa buah-buahan yang jatuh soal mangga juga. Apa? Terus kita sama pemiliknya mangga tiba-tiba itu gimana? Makruh atau gimana? Yang mana? Misalkan mangga di pohon orang atau gimana itu maksudnya dalam kategori makruh. Kalau pohon apa di kebun orang kita ngambil ya haram lah. Jatuh di bawah dan gak ada yang makan, bisa mubazir, bisa masuk ke pejais. Kalau itu jatuh dan tidak ada yang ngambil dan itu apa namanya bisa mubazir, masih jadi membusuk. Hukumnya adalah jais, sesuai dengan adat setempat. Sesuai dengan adat dari daerah setempat. Pinggir jalan, itu boleh kalau pinggir jalan, karena itu milik umum ya. Milik umum. Tapi abdolnya izin sama RT dulu. Kalau pinggir jalan. Kalau yang miliknya orang lain kemudian jatuh dan itu nggak dianggap apa katanya pemiliknya itu saya nggak pedulikan, itu boleh. Sebagian dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan ya boleh mengambil sesuatu, sekali lagi ya, boleh mengambil sesuatu tanpa izin, tapi orang itu tahu, orang itu pasti akan mengizinkan. Ngerti? Boleh ngambil sesuatu tanpa izin. Oleh misalnya si Restu boleh ngambil sesuatu tanpa izin ke Ustadz. Seandainya kalau Ustadz tahu pun Ustadz mengizinkan. Contohnya apa? Ngambil kan sabun, Ustadz masa izin sabun? Misalnya ngambil nih maktab. Ini kan maktab nggak pernah izin sama Pak SK. Ada pernah izin sama Pak SK? Ya, nggak ada kan? Nah. Tapi kontum pakai. Ayo. Nggak pernah kita izin, kan begitu. Tapi karena kita tahu akan diizinkan. Nah, kayak itu boleh. Seperti itu. Tapi itu dalilnya teman Ustadz yang nyuri. Ada maksud nyuri. Nyuri apa nih? Jeruk tuan guru. Nah, dia lagi kelaparan, kemudian kita sembunyi di kebun tuan guru. Dipetik punya tuan guru. Nggak boleh, itu haram. Kan tuan guru boleh nanti. Pasti yang bolehin tuan guru kan lembut hatinya. Haram ya. Ya, itu ada babnya ya, masalah itu. Kalau kita tahu pemiliknya akan mengizinkan kita, itu boleh kita mengambilnya tanpa izin. Contohnya antum berwudu, halal. Antum berwudu misalnya di tempat mana? Di masjid. Enggak di rumah orang. Di rumah orang antum wudu. Misalnya antum wudu. Tapi antum tahu bahwasanya pasti ketika antum izin pun dia pasti mengizinkan. Boleh. Hukumnya boleh. Tapi lebih amannya apa? Izin. Biar antum waro. Terakhir nih, apa namanya haram ya? Hanya sekali kita. Ya, haram. Haram. Ya, haram itu kebalikan dari wajib ya. Berarti apa? Diazab yang melakukannya. Masih berdosa ya. Dan diberikan pahala yang melakukannya. Yang diberikan pahala bagi meninggalkannya. Dan diberikan pahala ya. Indikasinya apa yang haram ini? Jelas dalilnya, jelas larangannya, jelas tempatnya gitu loh. Jelas nerakanya itu udah siap-siap gitu. Bahkan
Bahkan udah spesifik nerakanya itu haram. Mana menjauhkannya? Meninggalkannya. Contoh masalah isbal. Nah, kita ambil isbal lah contohnya ya, isbal. Apa itu isbal? Berarti kalau di atas mata kaki apa namanya? Enggak, Mas, itu kalau di bawah itu isbal. Kalau di atas Aspal. ya, isbal itu adalah menaruh tidak hanya ini pakaian di bawah mata kaki. Dalam hadis itu dikatakan ya, isbal itu hukumnya haram kalau dia khuyala. Kalau dia sombong. Khuyala. Kalau dia tidak sombong hukumnya adalah makruh. Kenapa makruh? Karena dia itu tidak mengikuti sunnah Nabi. Itu makruh. Jadi jangan nanas kena bagaimana? Salah satu indikasi makruh itu ya, salah satu indikasi makruh. Salah satu indikasi makruh. Kalau suatu amal ibadah yang sunnah itu besar pahalanya diberikan oleh Allah, kemudian orang itu tidak melakukannya, maka meninggalkannya itulah makruh. Contohnya qobliyah subuh. Qobliyah subuh dalam mazhab Syafi'i meninggalkannya makruh. Kenapa? Karena terlalu besar pahalanya. Apalagi contohnya sholat witir, meninggalkannya makruh. Bahkan kata Imam Syafi'i ditahzir orang yang meninggalkan sholat witir itu. Karena saking besar pahalanya. Makruh hukumnya kita meninggalkan sholat witir. Karena terlalu besar pahalanya. Nah itu. Sama kayak isbal. Isbal itu dia itu menjadi haram. Karena ada ininya, apa namanya, ada dalilnya yang jelas. Asbal fin nar, ya, di neraka. Tapi yang khuyala, yang merasa sombong. Kalau dia tidak sombong, masuknya ke makruh. Karena zaman dahulu kala, pada zaman dahulu, raja-raja orang-orang kaya identik dengan isbal. Identik dia dengan isbal. Rata-rata orang zaman dulu kaya itu isbal. Dalam arti dia mengerti, no, aku paling banyak pakaian nih, lihat tuh. Gitu. Makanya Rasul mengatakan bahwasanya orang-orang yang isbal karena kesombongan itu di neraka. Maksudnya apa? Yang sombong ini loh, yang sombong. Itu pendapat dari Imam An-Nawawi. Apa? Kalau sekarang itu mungkin yang gimana ya? Ya tinggal dikiaskan saja, misalnya kalau dia pakai pakaian yang apa namanya, yang pokoknya menunjukkan kesombongan ya, menunjukkan kesombongan. Ya, maka itu menjadi. Bedakan antara kesombongan dengan tahadus bin ni'mah ya, beda. Tahadus bin ni'mah itu kita pengen membahagiakan tubuh kita. Beda itu, membahagiakan tubuh kita beda. Misalnya pakai bajuan bersih biar nggak gatal. Pakai baju baru biar nyaman sholatnya. Jujur aja Ustadz pribadi sekarang, kalau sholat nggak pakai jubah, risih. Ustadz pribadi kalau nggak sholat nggak pakai jubah itu risih. Takutnya keangkat yang di bawah. Karena ada Ustadz temu ini di sebuah masjid, nggak usah sebut nama. Dia pakai celana. Pas ruku masih kelihatan cuma ininya. Masih apa namanya punggungnya. Pas sujud, oh langsung ada lubang hitam. Enggak, kalau Ustaz enggak gitu. Ustaz biasa enggak nyaman, kan udah nyaman pakai ini. Nah, gimana hukumnya kita pakai jubah yang keren, enggak apa-apa. Kalau tujuannya tuh khusus untuk sholat, kan begitu. Kalau khusus untuk sholat. Karena dalam kaidah fikihnya itu loh, udah ini ya. Ya, begitu ya. Seru belajar fikih ya. Ya seru. Alah. Ya lanjut. Udah ya, makruh sudah. Sebenarnya masih ada lagi ya. Ini secara pahala dan dosa ya, ada 5. Nanti antara batal dengan tidak batal ada 2 hukumnya. Pertama adalah sah dan juga tidak sah. Nanti aja. Sudah wudhu, baru makan, baru mau sholat, batal wudhu. Enggak ada yang membatalkan wudhu karena makan. Nanti kita bahas di sini pembatalan batal wudhu. Ya. Ini kan masih ini pembahasan ini. Nanti apakah makan batalkan wudhu? Tidak. Tapi mazhab Imam Ahmad batal wudhunya kalau dia makan unta. Dalam mazhab Imam Ahmad. Dalam mazhab Syafi'i makan unta dalam mau melaksanakan dia udah wudhu, makan unta besok sholat makruh. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Imam Ahmad batal wudhunya, wudhu lagi. Kalau mana yang dipilih?
Padahal mazhab paling ketat dalam masalah ibadah, mazhab Imam Ahmad. Tapi paling ketat masalah muamalah Imam Syafi'i. Nggak ada yang ngalahkan Imam Syafi'i dalam masalah muamalah. Halal haram, masalah jual beli, gade itu mazhab Syafi'i paling ketat. Nggak ada yang ngalahkan mazhab Syafi'i. Malah masalah makan makanan itu mazhab Syafi'i paling ketat. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Kata haram, buaya haram, kudanil haram. Apalagi? Jerapah haram dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal, buaya halal. Buaya halal. Itu makan aja itu. Ya. Jerapah halal, gajah halal. Ular ya haram karena kan ada bisanya. Hah? Apa katanya? Kalau diambil, dihilangkan bisanya. Nah, dalam mazhab apa namanya? Mazhab Maliki, kalau udah nggak ada mudorotnya halal. Kalau nggak ada mudorotnya halal. Kalau mazhab Syafi'i tetap haram. Haram. Muazan ini. Hah? Seperti Cina yang di situ ya. Nah, terus ini pokoknya nggak boleh ada yang main bulu tangkis kalau yang dilawan itu yang cewek Cina ya. Ini kemarin tuh ada itu mutar katanya yang Cina itu. Iya. Masanya antum ini kata para ulama laki-laki yang belum menikah itu bagaikan hewan buas yang kelaparan. Karena kalau lihat makanan hewan buas yang kelaparan apa dilakukan ini? Kalau dia nggak makan, dia pasti membayangkan makanan itu. Tuh, si Royan ketawa dia. Ya, dalam mazhab Syafi'i, sesuatu yang sudah tidak bisa dihindari itu boleh hukumnya. Sesuatu yang sudah tidak bisa dihindari. Nah, contohnya misalnya kita ke mall, nggak mungkin antum nggak lihat ini, nggak mungkin nggak ngelihat aurat. Pasti antum melihat aurat. Mentok-mentoknya di kasirnya. Assalamualaikum Pak. Ah gitu. Ujung-ujungnya kan, nggak mungkin antum. Pak, harganya 15.000 Pak ya. Ini ada membernya. Nggak ada. Bisa ini Pak, ini ada diskon 15%, ada diskonnya. Nah, nggak mungkin Anda bilang, ini Mbak uangnya. Nggak mungkin kan? Pramugari. Nah, ini paling bahaya tuh pramugari. Lihat tiketnya Pak. Nah, saya begini dia sambil senyum, lihat tiketnya Pak. Nggak mungkin antum. Gitu. Masih ini Pak. Ya. Atau seperti itu ya. Sesuatu yang sudah tidak bisa dihindari masuknya kepada mahdzur. Famanitur ghairu bagin wala 'adin fala ismah alai. Kalau itu terpaksa, kalau itu sudah tidak bisa dihindari, kalau itu sudah dalam artian sudah kita pengen menghindari tapi tidak bisa, fala ismah alai, maka tidak ada dosa baginya. Nah, seperti mencuri apa? Kalau misalnya sudah kepepet, Mencuri pun halal. Kapan? Ketika kalau dia nggak mencuri, nggak akan mati. Contohnya waktu di Aceh kemarin. Tahu pernah peristiwa Aceh banjir bandang. Alfamart diambil itu. Tapi yang ngambil itu harus ditulis apa yang diambil. Misalnya si Yuda ngambil mangga itu karena sini udah pada kelaparan semua, mau mati semuanya ini. Nah, mangga itu ditulis mangga 2, rambutan 3, kemudian AEINJING ini aja pahanya aja. Bab 1 bagian hidungnya aja gitu. Dicatat. Nanti kalau udah dalam keadaan yang sudah nggak darurat, dalam keadaan biasa itu diganti. Bukan mencuri artinya ya apa istilahnya itu? Ya, minjam ya, minjam. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya, udah azan. Seperti itu ya. Ustadz lebih sukanya kayak gini ya, kita interaktif ya, dialog interaktif ya. Ada pertanyaan, ada jawab kayak gitu. Sebenarnya panjang ini kita bahas, tapi karena banyak pertanyaan nggak apa-apa ya. Karena lebih banyak tuh bertanya, lebih banyak nanti antum lebih paham. Seperti itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, fadal. Desa.
Hafiz.